terima kasih Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan pasti berikan pada kami sampai dengan detik ini. Kami juga sudah Tuhan pimpin bawa dari tempat kami masing-masing bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, biar kami mengerti ya Tuhan. Kami bisa melakukannya dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar ada banyak dosa dalam hidup kami, dan dosa-dosa itu dapat menghalangi kami mendapatkan berkat-berkat rohani. Kiranya Tuhan mengampuni dan menyucikan kami sehingga kami layak boleh menikmati berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap belajar firman. Mari Tuhan memimpin menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan berdoa. Baik, shalom Bapak Ibu. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan dan temanya adalah kerendahan hati seorang hamba. Kalau saya tidak salah, berapa waktu yang lalu Pak Ketut sudah khotbah di sini ya soal kerendahan hati ya. Nah, hari ini saya tidak membahas khusus topik kerendahan hati, tapi saya hanya mau mengangkat kasus atau kerendahan hati dari seorang hamba Tuhan, yakni Rasul Paulus. Ya, mari kita melihat Filipi 1 ayat 1 sampai 6. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Gereja yang didirikan oleh Paulus, saudara bisa melihat itu dalam Kisah Rasul pasal 6 ya. Dan melalui pemberitaan Injil Paulus itulah boleh dikatakan gereja Filipi itu berdiri. Nah, setelah beberapa saat mendirikan jemaat Filipi dan melayani, Paulus ini bukan seorang gembala jemaat yang tinggal di jemaat satu jemaat seumur hidup, bukan. Tapi Paulus ini lebih kepada seorang penginjil yang berkeliling. Makanya kalau dia berkunjung, bangun satu gereja, setelah itu dia serahkan ke para penatua dan diaken. Lalu dia lanjut lagi di satu tempat lagi di kota yang lain, bangun gereja lagi, jadi serahkan ke penatua dan diaken, lalu lanjut. Itu kira-kira model pelayanan Paulus seperti itu. Karena itu setelah gereja Filipi berdiri dan diserahkan kepada para penilik jemaat dan diaken, Paulus lalu meninggalkan jemaat ini. Jemaat Filipi melanjutkan pelayanan ke tempat yang lain. Nah, rupanya setelah Paulus meninggalkan Filipi dan lanjut pelayanan, dia menghadapi satu problem, yang itu ujung-ujungnya dia akhirnya ditangkap dan dimasukkan penjara. Ya. Nah, dari dalam penjara itulah Paulus bikin surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Karena itu ada sejumlah surat yang dikenal sebagai surat penjara. Surat penjara itu artinya surat yang ditulis dari dalam penjara. Nah, surat Filipi itu termasuk surat penjara karena ditulis dari dalam penjara. Coba kita lihat beberapa petunjuk di sana.
Filipi 1, 13 ayat 14. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Terus ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Berarti memang dia lagi dalam penjara. Lalu ayat 17, Filipi 1 ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Terus di pasal 4 ayat 22, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya mereka yang di istana Kaisar. Istana Kaisar ini ada di Roma. Dan itu berarti bahwa Paulus itu dipenjara dalam lingkup istana itu di Roma. Jadi Paulus dipenjara di Roma. Ya. Nah, jadi pendiri gereja Filipi ini sekarang dipenjara di Roma. Nah, itu seperti saya mula-mula merintis pelayanan di sini ya. Habis itu saya keliling-keliling ya, menyerahkan ini kepada saudara-saudara. Tahu-tahu saudara dengar-dengar saya sudah dipenjara di Papua. Apa yang saudara buat? Apa yang saudara buat untuk saya? Mendoakan. Apa lagi? Memberi bantuan. Ya? Memberi bantuan, Pak. Memberikan apa? Bantuan. Bantuan. Ya. Nah, begitulah yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Waktu jemaat Filipi mendengar, waduh, Bapak kita telah dipenjara. Maka mereka, nah waktu itu Paulus dipenjara di Roma itu, penjaranya bukan seperti penjara sekarang, ada namanya penjara rumah. Nanti beberapa tahun setelah itu baru dia dipenjara lebih ketat. Tapi penjara rumah itu Paulus bisa sewa rumah, tapi tidak boleh meninggalkan itu wilayah. Ya. Nah, karena dia bisa sewa rumah, maka dia boleh membawa beberapa pengikut untuk melayani dia. Begitu jemaat Filipi tahu, oh ternyata bisa ya, ada pembantu untuk Paulus bisa ya. Kalau begitu mereka rapat. Habis rapat majelis, urus orang majelis, utus majelis bagian diakonia, namanya Epafroditus. Itu dikirim untuk menemani Paulus di dalam penjara. Itu saudara bisa baca di Filipi 2, 25, 30 dan pasal 4 ayat 8. Akhirnya Pak majelis Epafroditus ini menemani Paulus dalam penjara. Nanti ada teman-teman lain ya. Misalnya Lukas. Ya, misalnya Markus. Itu sama-sama itu di penjara itu. Nah, lalu saudara, waktu di dalam penjara si majelis Epafroditus ini sakit. Dan sakitnya parah, hampir mati. Karena Paulus kasihan sama dia, maka Paulus kirim pulang dia ke jemaat Filipi. Nah, waktu Epafroditus dikirim pulang itu, ya nitip surat ya. Nah, surat yang dibawa Epafroditus itulah surat Filipi ini. Ya, itu kira-kira ceritanya. Nah, Paulus ini seorang rasul, ya. Seorang rasul, dan sebagai seorang rasul tentu dia mempunyai sejumlah kualifikasi yang bagus. Nah, semua rasul itu melayani ya, tapi saudara bayangkan bahwa rasul-rasul yang lain tidak dicatat cukup banyak pelayanan mereka di dalam perjanjian baru seperti Paulus. Petrus melayani, Yakobus, Yohanes, tapi Paulus dicatat sebegitu banyaknya. Dan saudara bayangkan bahwa mungkin sepertiga isi perjanjian baru ini tulisan Paulus ya. Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Timotius, Titus, Filemon ya. Kalau soal Ibrani ada dugaan juga bahwa Paulus, walaupun masih kontroversi. Nah, selain itu ya ada Yakobus, maksudnya Yakobus saudara Yesus. Ada Yohanes juga yang tulis Injil Yohanes dan Wahyu dan surat-surat Yohanes, ada surat Petrus. Tapi mayoritas itu adalah Paulus. Sehingga Paulus ini rasul yang begitu giat melayani ya. Dan mungkin kita juga mencatat bahwa ada beberapa rasul yang menderita, tapi mungkin penderitaan Paulus ini dicatat paling banyak. Dia mencatat penderitaannya, dia berapa kali karam kapal, berapa kali mau dilempar, berapa kali disesar ya. Juga kalau kita membaca semua surat Paulus, dia selalu berdoa untuk jemaat yang pernah dia layani.
Jadi dia pernah di Filipi, dia sudah tidak di Filipi, tapi dia selalu berdoa untuk jemaat Filipi. Dia selalu berdoa untuk jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Rasul yang mungkin berdoa paling banyak untuk jemaat yang pernah dia layani itu Paulus. Dia rasul yang penuh kasih dan juga yang tidak ketinggalan. Dia adalah rasul yang rendah hati. Ya. Nah, karena itulah maka hari ini ketika saya mengajak kita untuk belajar tentang kerendahan hati, maka saya mau mengajak kita melihat kepada sosok Paulus ini sebagai seorang rasul, tapi dia rendah hati. Nah, kerendahan hatinya terlihat dari mana? Kita akan melihat. Pertama adalah bahwa dia memang menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Lihat ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus. Dia ini rasul. Rasul adalah jabatan tertinggi di dalam perjanjian baru. Tapi alih-alih menyebut dirinya rasul, dia lebih suka menyebut dirinya hamba. Memang pada beberapa bagian dia menyebut dirinya sebagai rasul Kristus Yesus. Itu karena ada orang-orang yang meragukan kerasulannya. Tapi pada umumnya kita bisa melihat di surat-surat Paulus, dia suka menyebut dirinya hamba Kristus Yesus. Dan kalau ini surat kepada jemaat Filipi, ya mungkin dia bisa memilih dari Paulus, pendiri jemaat Filipi. Nah, bisa kan? Dari Paulus, senior jemaat Filipi. Dari Paulus, ya, rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Bisa, tapi tidak. Dia memilih menyebut dirinya hamba. Ya. Nah, mungkin gambaran kita tentang hamba tidak terlalu ketat seperti gambaran awal ketika itu diucapkan. Kata Yunani yang dipakai untuk menerjemahkan hamba ini adalah doulos. Ya. Dan doulos itu mungkin lebih tepat disebut budak daripada hamba. Mungkin lebih kuat maknanya seperti itu. Nah, doulos itu adalah seorang yang tidak mempunyai hak sama sekali atas dirinya. Coba kita baca Lukas 17. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang doulos yang membajak dan menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada doulos itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Tidak ada ceritanya Tuhan ajak doulos makan. Ya, bukankah sebaliknya dia berkata kepada doulos itu, sediakan makananku, ikat pinggangmu, layani aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada doulos itu? Berarti doulos itu tidak layak dikasih ucapan terima kasih. Ya. Karena doulos itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian juga kamu, apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah doulos-doulos yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami ini doulos-doulos yang tidak berguna. Padahal kerja sudah banyak ya. Tadi dia sudah kerja. Di dalam ayat yang ke-7 tadi dia sudah membajak, mengembalakan ternak, sudah kerja capek pulang, lalu harus ngaku bahwa kami ini doulos yang tidak berguna. Ya, jadi budak itu memang, doulos itu memang tidak punya hak. Dulu ada pasar budak. Banyak orang bisa memperbudak orang, ya, mungkin karena hasil perang, mungkin karena hasil beli. Maka ada pasar budak. Jadi kalau saya jadi tuan yang kaya, saya pergi ke pasar budak saja, saya lihat-lihat yang mana mau saya jadikan budak. Oh, Pak Edi, ya ini kayaknya cekatan nih, ya saya beli itu, ya. Oh, Pak Martin ini badannya bagus ini, ya ini pasti kerjanya banyak, beli. Bahkan orang bisa bisnis budak.
Ya saya cari-cari yang kurus kering, kan harganya murah. Ya setelah itu saya cas dia bagus-bagus. Setelah itu lempar ke pasar dengan harga lebih mahal. Itu ada pasar budak itu. Ya. Nah, maka budak itu tidak punya hak atas diri. Maka saya senang tadi Ibu angkat lagu yang pertama itu ada kata hak tuh ya. Apa itu kalimatnya? Saya nggak hafal lagu itu, tapi pokoknya aku tidak punya hak atas diri sendiri. Dan saudara-saudara, Tuhan itu memiliki hak mutlak atas dulosnya. Apabila sang dulos berbuat kesalahan, maka tuannya bisa menghukum dia seberat-beratnya, mulai dari potong tangan, potong kaki, sampai salibkan. Ya, sampai salibkan. Apalagi kalau ada budak yang ketangkap mencuri. Ya, seperti budak si siapa itu? Onesimus itu. Yang tuannya Filemon itu. Ya, nah itulah sebabnya habis mencuri dia lari. Kenapa? Misalnya saya punya budak, ya, saya punya budak. Tahu-tahu budaknya kedapatan mencuri, paling parah disalibkan, tapi paling ringan itu dicap pakai besi panas itu loh. Saudara pernah lihat di kampung-kampung ada sapi-sapi yang dicap itu ya? Ini sapi milik Ketut Sunalis, maka dikasih KS, ditempel di badannya. Ya. Nah dulu kalau sampai ada orang mencuri itu bisa dibikin dari besi huruf V, kasih panas itu baru taruh di sini. Jadi di sini V. V itu dari bahasa Latin fugitivus, artinya pencuri. Jadi kau kemana-mana sudah ada V di sini. Coba itu koruptor tuh dikasih K, gitu, gitu. Nah seperti itu. Jadi sangat mengerikan ya, mengerikan. Saya coba berikan beberapa kutipan dari William Barclay untuk menggambarkan budak itu seperti apa. Budak bukanlah seorang pribadi. Dia hanyalah sebuah alat yang hidup. Jadi budak itu barang, alat, hanya kebetulan bernapas. Ya, bedanya budak dengan meja, sama-sama barang, bedanya dia bernapas, meja tidak. Ya. Seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Dia dapat memotong telinganya atau menghukum mereka untuk bekerja berat. Misalnya mempekerjakan mereka di ladang dengan dirantai atau kerja paksa di pabrik. Atau dia dapat menghukum mereka, memukulnya dengan tongkat, cambuk, atau gada. Dia bisa memberi tanda di dahi mereka bahwa mereka pencuri atau pelarian. Atau pada akhirnya jika terbukti tidak dapat dibela lagi, dia dapat menyalibkan mereka. Ya, menyalibkan mereka. Lihat komentar berikut. Juvenal melukiskan gambaran seorang majikan wanita yang akan memukul budaknya dengan tiba-tiba tanpa sebab. Dan tentang majikan yang gemar mendengar suara cambukan kejam, yang menganggap suara ini lebih indah daripada suara lengkingan manapun, yang tak pernah puas sampai dia memanggil seorang penyiksa lalu menandai seorang dengan besi panas hanya karena mencuri sepasang handuk, yang bersukaria dalam gemerincing rantai. Budak selalu bergantung pada kemurahan hati sang majikan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau saya tuan yang lagi galau, kepengen dapat hiburan, nah itu saya panggil itu budak satu sini, ya, tiarap di sini. Lalu saya panggil algojo, tolong dicambuk dia, sambil menemani saya minum kopi sore. Itu mau diiringi oleh erangan kesakitan budak. Nah model seperti itu. Makanya kalimat terakhir tadi itu ya, budak itu bergantung pada kemurahan hati Tuhan. Makanya kalau dapat Tuhan yang baik, puji Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, hei tuan-tuan, ya. Tapi budak-budak juga jangan kurang ajar. Hei budak-budak. Nah itu nasihat Paulus, mengatur bagaimana Tuhan. Pada waktu itu perbudakan belum bisa dihapus. Itu suatu masalah fenomena dalam masyarakat yang tak mudah dihapus. Jadi alih-alih bikin penghapusan, Paulus hanya mengatur, tuan-tuan Kristen, kalau kamu sudah Kristen, kamu harus perlakukan budak dengan baik. Budak-budak, kalau kamu Kristen, maka kamu harus kerja dengan baik, seperti kepada Tuhan. Nah maka budak itu orang yang betul-betul begitu rendah setara barang itu. Oke, sekarang mari kita lihat Matius 19 ayat 12. Di sini Yesus bicara tentang orang yang tidak bisa kawin. Ya.
Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Rupanya ada cacat sama organ-organ seksnya atau reproduksinya sehingga dia tidak bisa kawin. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain yang bikin dia nggak bisa kawin. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri, karena kerajaan surga. Maksudnya dia pilih tidak kawin. Karena ya daripada kawin lalu urus istri, urus anak lagi, kalau anaknya 13 lagi ya. Nah belum lagi ada anak kembar 3 lagi, repot tuh kan ya. Nanti bikin susah pelayanan. Jadi lebih baik jangan melayani. Makanya juga di 1 Korintus pasal 7 itu ya, mengingat waktu darurat sekarang, aku sarankan supaya bagi yang belum kawin jangan kawin. Gitu kan? Kata Paulus begitu ya. Kenapa? Karena waktu darurat. Jadi sekarang begini loh, kalau Pak Martin ini orang yang setia pada Tuhan. Kalau digorok tetap setia? Dipotong telinga tetap setia? Ya, dipotong kaki tetap setia? Mau diapakan saja tetap setia. Tapi Pak Martinnya jangan dikorek, ambil anaknya. Potong telinga satunya, tetap setia. Cungkil matanya satu, tetap setia. Jarang orang tua bisa tahan menyiksa diri. Tapi kalau anak-anak orang yang dia kasih disiksa, dia menyerah. Jadi waktu itu darurat penderitaan. Kalau kamu sendiri kamu bisa setia. Tapi kalau kamu kawin dan punya anak, anakmu yang digorok, kamu murtad tuh. Jadi mengingat waktu darurat sekarang, sebaiknya jangan nikah. Itu konteksnya begitu. Tapi tidak boleh kita tarik bahwa Paulus tidak mau kita menikah. Ya. Nah, jadi itu karena orang, alasan itu dia memilih tidak menikah demi kerajaan Allah. Ingat ya, orang yang tidak kawin demi kerajaan Allah ini atas kemauan sendiri, bukan peraturan gereja. Ya. Jadi kalau kau mau tidak kawin ya terserah, ya kan? Tapi tidak ada kewajiban mau melayani harus tidak kawin. Ya. Tapi sekarang inti saya yang kedua tadi. Back. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Ada orang yang bikin dia tidak kawin. Nah memangnya apa itu? Nah ini Tuhan Yesus mengacu kepada dulos-dulos, hamba-hamba. Karena apa? Dulu tuan-tuan biasa punya gundik banyak, istri banyak. Istri-istri itu disimpan di ruang khusus namanya harem. Itu asrama putri. Ya. Nah lalu supaya aman, nah saya kasih tolong penjaga ya, tolong jaga itu asrama ya. Karena saya sibuk kemana-mana, tolong bapak jaga. Tapi kan saya curiga ini ganteng begini, ya. Jangan-jangan suruh jaga ini pagar makan tanaman. Supaya aman, budak tuh sini, saya kebiri dia, saya potong alat kelaminnya, saya kebiri dia. Nah sekarang silakan jaga budak-budak, aman. Dia tidak mungkin selingkuh dengan budak dengan selir-selir saya, ya kan? Mau bagaimana lagi? Ini sudah dipotong, sudah dikebiri. Nah, orang yang sudah dikebiri itu namanya sida-sida di Kisah Para Rasul. Nah, gara-gara saya mengebiri dia tidak bisa kawin. Dia tidak bisa kawin karena disebabkan oleh orang lain, yaitu saya. Nah, maka ada yang tidak kawin karena dijadikan demikian. Itu berarti apa? Artinya budak itu bahkan mau dikebiri pun terserah Tuhan. Maka saudara kita dapat gambaran bahwa ternyata jadi budak itu susah sekali ya. Menderita sekali ya. Kalau begitu sekarang saya mau tanya, Bapak siap jadi budak? Ibu siap jadi budak? Waduh. Ya kan? Tapi Paulus bilang, dari Paulus budaknya Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya hidupku ini bukan milik aku lagi. Semua tergantung Tuhan. Ya kan? Mau dipotong, mau disalibkan, mau dicap di sini, mau dikebiri, mau di apapun, terserah Tuhan. Maka istilah hamba Tuhan, itu mestinya
maknanya dalam sekali bahwa seseorang kehilangan hak atas dirinya dan hanya Tuhan yang berhak atur dia. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjunan, jadikan aku sesukamu, jadikan aku sesukamu. Ya, itu lagunya yang pakai itu cerita itu apa? Walau tubuhku diremukkan. Terus apa lagi? Ya, menyanyi enak ya. Menyanyi enak itu. Jadikan aku sesukamu. Tapi seringkali kita berontak kan? Kita mau ke kiri, Tuhan bilang ke kanan. Kita mau ke kanan, Tuhan bilang lurus. Dan itu seringkali kita tidak terima. Dan itulah sebabnya banyak orang ngomel dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Tidak ada budak. Rasanya budak itu bisa kecewa dengan Tuhannya dan protes tuh. Mulai sekarang saya tidak melayani lagi. Itu kau mati kalau ada budak bikin begitu. Tidak ada budak, ya bos saya sudah bosan ini ya, mau mundur saja. Lu mati. Budak itu tidak punya hak pada diri sendiri. Semua tergantung kehendak Tuhannya. Nah, maka di sini kenapa Paulus tidak memilih dirinya, menyebut diri dari rasul, tidak, tapi dia pilih dari hamba, dari budak, dari dulos. Itu berarti Paulus mau menyatakan kerendahan hati dia, bahwa di hadapan Tuhan saya ini budak. Orang mungkin kenal saya rasul, orang mungkin kenal saya pendiri gereja, orang mungkin mendengar saya penulis Alkitab atau teolog hebat, tapi saya ini cuma hamba. Ya, karena itu waktu kita menyanyi, inilah yang kupunya hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Punya hati hamba itu mau setia pada Tuhan. Diperlakukan tidak adil juga. Ya, ada cerita bahwa seorang budak ini yang hanya bawa minuman untuk tuannya, ya, dan dia kesandung. Begitu dia kesandung, minumannya jatuh. Tuannya tuh ada pelihara di kolamnya tuh ikan-ikan pirana yang ganas itu, langsung dipegang di kepala tuh, dibuang di dalam kolam dan dimakan habis itu. Dimakan habis itu. Ya, untungnya sekarang perbudakan sudah dihapus, ya. Bahkan sampai abad pertengahan juga masih ada. Ya. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa memang sekarang ini ada orang menyebut dirinya saya hamba Tuhan, ya, tapi berlagak kayak bos besar, ya. Ya. Hamba Tuhan, tapi hidupnya mewah secara luar biasa. Jam tangannya 500 juta. Ya. Hamba Tuhan, ikat pinggangnya 200 juta, ya. Dan kita tidak larang orang kaya, tapi berbijaklah kalau memang saudara kaya, juga tidak boleh jadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Nah, maka di sini Paulus menyebut diri sebagai hamba, dan hamba itu hanya siap, gitu ya. Itu tentara-tentara itu coba lihat ya, entah hati senang atau tidak senang, siap, ya kan? Tidak peduli perasaanmu bagaimana, siap. Ya, saya baca beberapa tulisan ya tentang pramugari. Waktu saya baca, dia bilang salah satu syarat pramugari adalah siap senyum, tidak peduli kamu punya perasaan bagaimana. Ingat tugasmu di sini, senyum. Itu sebabnya kita bagaimanapun dia berkelahi dengan suami kan di rumah atau lagi, kita nggak tahu, ya kan? Nah, tapi yang penting dia tetap senyum dan kita senang. Enak ya naik pesawat ketemu orang senyum semua, ya. Datang di gereja muka asam semua. Ya kan? Ya, kita sudah sapa pun dia nggak balas. Ya. Nah, kalau begitu kita bisa lihat hamba itu taat, dan kerendahan hati kita diukur juga dengan bagaimana kita konsisten dengan hidup kita pada waktu kita mengaku diri sebagai hamba. Ya, seorang anak itu disuruh bapaknya jaga itu kebun kacang, jangan sembarang orang masuk, nanti mati itu kacang semua diinjak-injak. Satu hari
Dia sementara jaga-jaga, tiba-tiba satu rombongan berkuda lewat. Nah, ada banyak prajurit tentara, tapi ada satu di atas kuda, kelihatannya pemimpinnya. Begitu mereka mau lewat kebun kacang, si anak langsung loncat, "Hei, stop, jangan ada yang masuk." Si tentara kaget, pemimpinnya kaget. Ada anak kecil yang larang. Langsung satu anak buah dari tentara tuh maju, "Nak, kamu pernah dengar nama Napoleon Bonaparte? Pernah. Kau pernah tahu mukanya yang mana? Tidak. Nah, itu yang di atas kuda." Begitu dia lihat kuda, ini Napoleon Bonaparte. Tuan, selamat datang Tuan. Kalau kamu sudah tahu itu Napoleon Bonaparte, sekarang geser, karena Napoleon mau lewat. Dia bilang, "Saya senang ketemu Napoleon, tapi bapak saya bilang tidak boleh ada yang lewat. Kalau tidak ada yang lewat, tidak ada yang lewat. Tidak boleh." Wow. Itu anak yang takut ya. Takut kepada bapaknya, taat kepada bapaknya. Maka tidak peduli dia mau hormat siapapun, dia tidak akan langgar perintah bapaknya. Kita ini hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan berarti Tuhan tuh bosnya kita, tuannya kita. Maka taunya kita tuh taat. Ya, nggak ada hamba memberontak. Ya. Nah, tadi kan dibilang bahwa nasib si hamba itu kan tergantung kemurahan hati Tuhan. Maka banyak yang mati di tangan tuannya. Tapi ingat, Tuhan kita itu Yesus Kristus yang tidak semena-mena. Ya, kalau kita taat pada Dia, Dia sangat mengasihi kita. Dia mengangkat kita. Tapi ingat, Dia tidak pernah memerdekakan kita dari status hamba untuk dirinya. Ya, perbudakan di dunia sudah selesai, tapi dalam tanda petik perbudakan kita kepada Tuhan tidak pernah selesai, karena Dia telah membeli kita. Tadi saya bilang pasar budak pergi beli-beli. Dia sudah beli kita dengan darah yang mahal, harganya sudah lunas. Maka sekarang kamu bukan milik kamu lagi, tapi milik Dia. Karena itu menghamba, itu sikap kerendahan hati kita. Ya, jadi yang kepala batu suka memberontak pada Tuhan, tunduk kalau memang kamu merasa kamu hamba Tuhan. Ya. Sekarang yang kedua. Mungkin tambah sedikit dulu ya. Sekarang banyak orang mengaku hamba Tuhan, tapi mereka sebenarnya hamba duit. Ya, mereka mengaku hamba Tuhan, tapi mereka menjadi hamba manusia. Tidak, kita hamba Tuhan. Kedua, Paulus menyejajarkan dirinya dengan Timotius. Lihat ayat 1. Dari Paulus dan Timotius. Saudara, ini kan surat ditulis oleh Paulus. Maka dibilang dari Paulus. Tapi rupanya dari di sini juga ada Timotius. Dari Paulus dan Timotius. Ini membuat beberapa orang berpikir bahwa Timotius pun ikut menjadi penulis surat ini. Tapi tidak harus demikian. Dan menurut saya memang tidak demikian. Pauluslah yang menulis. Kenapa? Karena kalau Paulus menyebut dirinya sendiri, kata ganti yang dipakai orang pertama tunggal, aku. Misalnya Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalau memang Paulus dan Timotius sama-sama nulis, mestinya dia bilang kami mengucap syukur. Tapi tidak, dia pakai bentuk tunggal. Selain itu, pada waktu dia bicara tentang Timotius, dia pakai orang ketiga tunggal. Lihat Filipi 2. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap, Paulus harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semua mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaan Timotius telah teruji, dan bahwa Timotius telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap kukirim dengan segera.
sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Lihat, Paulus kalau menyebut dirinya orang pertama tunggal, aku. Kalau untuk Timotius, bentuk ketiga, ia atau nya. Dengan demikian saudara, Timotius ini tidak ikut menulis surat ini, ya. Tapi mengapa namanya dicantumkan di sini kalau memang dia tidak tulis surat ini? Mungkin karena Timotius juru tulisnya Paulus. Ingat ya, bahwa Paulus dalam menulis surat-suratnya sering dia pakai juru tulis. Dari mana kita tahu itu? Waktu dia bikin surat ke Korintus, coba saudara lihat 1 Korintus 16:21. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Di ayat 21 dia bilang, dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Menulis yang mana? Kalimat selanjutnya. Berarti kalimat yang lain, bukan dia nulis dengan tangan sendiri. Lalu siapa? Ya, juri tulisnya. Kolose 4 ayat 18. Salam padaku, salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Berarti yang Paulus tulis dengan tangan sendiri cuma salam. Yang lain itu ditulis pakai tangan orang lain. 2 Tesalonika 3 ayat 17. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Dan Roma 16 ayat 22 menunjukkan Paulus punya juru tulis yang namanya Tertius. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Nah, maka kemungkinan besar Timotiuslah yang menjadi juru tulis. Ingat, Yohanes Markus juga pernah jadi juru tulis Paulus waktu bikin surat Roma. Ya. Nah, jadi Timotius ada bersama-sama dengan Paulus dan dia menjadi juru tulisnya Paulus. Tapi kalau mau banding Paulus sama Timotius secara manusia, levelnya jauh. Pertama, dari sisi umur Paulus lebih tua, Timotius itu anak itu. Dari sisi pengalaman, Timotius gak bisa dibanding sama Paulus. Ya, Paulus itu rasul hebat. Ini Timotius ini kan anak yang baru diambil itu. Lalu ikut Paulus. Lalu Paulus kasih dia melayani di beberapa tempat. Dari sisi jabatan, yang rasul itu Paulus. Timotius bukan rasul. Timotius tidak pernah diangkat jadi rasul. Keberhasilan pelayanan juga tidak bisa dibandingkan antara Paulus dengan Timotius. Paulus jelas berhasil dalam pelayanan luar biasa. Timotius ya hanya dikasih beberapa tempat dan tidak ada catatan khusus tentang keberhasilan. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam semua hal Timotius itu bawah, Paulus ini atas. Saya pikir-pikir, seandainya saya Paulus, dari pendeta, doktor Paulus, STH, MPDK, dan ketut jurnalis STH, dan baru S1. Karena Paulus punya keunggulan banyak, atau dari Rasul Paulus dan penginjil Timotius. Tapi tidak, saudara. Dia, perhatikan ayat 1 tadi. Dari Paulus, Rasul nggak dipakai, dan Timotius hanya dipakai nama di situ. Tidak ada embel-embel lain. Maka pembaca yang membaca ini melihat ini hanya dua orang yang setara. Hanya karena dalam kronologi penyebutan harus satu disebut lebih dulu, makanya nama Paulus ada di depan, Timotius kedua. Tapi orang bisa melihat bahwa Paulus sedang menyejajarkan dirinya dengan juniornya, yaitu Timotius. Ini kalau kita banding dua orang ini tidak sebanding.
Tapi pertanyaannya, mengapa Paulus bisa menganggap diri setara dengan Timotius? Kuncinya di kalimat selanjutnya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Jadi dia pakai bentuk jamak juga, hamba-hamba. Berarti dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dari Timotius, hamba Kristus Yesus. Berarti aku dan Timotius sama-sama hamba. Tidak peduli aku rasul, aku hamba. Tidak peduli dia bukan rasul, dia hamba. Tidak peduli umurku lebih panjang, banyak, aku hamba. Dia junior, hamba. Tidak peduli masalah pengalaman, aku hamba, dia hamba. Tidak peduli masalah keberhasilan pelayanan, aku hamba, dia hamba. Maka di sini kita bisa lihat, kalau kita bisa sadar diri kita hamba dan lihat orang lain juga hamba, maka kita ini sama-sama adalah hamba. Kita setara status kita di hadapan Tuhan kita, Kristus Yesus. Ya, Tuhan kita Kristus Yesus. Jadi, sebenarnya kunci kenapa jadi masalah ada banyak orang yang di dalam pelayanan jadi banyak masalah. Mungkin karena satu merasa yang lain hamba, dia bukan. Atau mungkin mereka tidak melihat orang lain atau menilai orang lain dari perspektif kehambaan ini. Mereka melihat dari aspek yang lain, sehingga begitu lihat aspek lain, gua lebih pengalaman, gua lebih tua, gua lebih senior, ya, gua lebih berhasil, lebih keren, lebih populer, dan lain-lain. Maka terlihatlah perbedaan antara seorang dengan yang lain, ya. Nah, tapi kalau lihat sama-sama hamba, sebenarnya hamba itu sudah tidak punya hak atas dirinya, sehingga kemungkinan membanggakan diri bagi seorang hamba itu tidak ada. Ya, sekarang kalau ada dua gunung di sana dan saya lihat gunung A dan gunung B, gunung A lebih tinggi daripada gunung B, ya kan? Karena hanya membandingkan dua gunung itu. Tapi coba bandingkan dua gunung itu dengan langit, maka saudara akan lihat, gunung A dan gunung B sama-sama rendah, tidak sama, tidak sampai ke langit. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita memandang orang lain. Nah, kalau kita memandang orang lain dari perspektif hamba, pertama, kalau saya lebih pengalaman, lebih tua, lebih berhasil, lebih segala hal, dan saya lihat Bapak, tapi kalau saya lihat dari kacamata hamba, maka saya nggak akan sombong dengan segala macam kemampuan saya dan keberhasilan saya. Oh, dia hamba, saya hamba. Tapi kalau Bapak junior dan belum berhasil, atau pokoknya begitu rendah tidak dibandingkan saya, tapi Bapak lihat saya pakai kacamata hamba, dia boleh berhasil, tapi dia sama-sama hamba. Artinya saya tidak memandang orang lain lebih rendah, orang lain tidak boleh memandang saya terlalu tinggi. Ya kan? Maka belajar melihat orang lain dari perspektif hamba, maka kita akan mendapati bahwa kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Ya, sama di hadapan Tuhan. Makanya kadang-kadang saya agak risih ketika bertemu dia orang, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Aduh, saya kemarin malam itu, saya pas dari apartemen pesan Grab itu, tiba-tiba seorang bapak turun dari mobil, dan pendeta saya, iya, waduh, puji Tuhan, saya akhirnya bertemu hari ini, dan dia boleh cerita banyak tuh, dan dia ngomong ini, sudah dia puji saya habis-habisan, dan saya kayak geli. Pak, waktu saya dengar khotbah Bapak tentang Daud dan Absalom tuh Pak, seumur hidup, saya ini orang rajin baca Alkitab Pak, tapi seumur hidup saya belum pernah dapat orang khotbah seperti itu. Bahkan Stephen Tong saja tidak setara Bapak. Bapak jauh lebih hebat dari dia. Wih, saya geli. Itu, saya kok, waduh, ya. Dan dia masih mau puji lebih panjang, tapi supaya saya tidak ada dalam keadaan tidak nyaman seperti itu, dan supaya dia tidak melanjutkan pujiannya yang tidak mengenakan itu, saya bilang, Bapak ini Pak siapa ya? Dari mana ya? Bapak gereja di mana ya? Supaya saya alihkan, supaya pembicaraan kembali normal.
Karena kalau tidak, itu kayaknya dia akan angkat-angkat terus dan saya berada dalam titik bahaya itu. Ya kan? Ya. Nah, di bandara tadi malam saya dari Surabaya, Jakarta ke sini. Saya sementara dulu datang lagi, Pak. Waduh Pak, terima kasih Pak. Kami tadi dari jauh kami hanya lihat ini kayaknya pendeta Israel, tapi kami agak ragu-ragu. Sampai Pak. Tapi setelah itu saya yakinkan suami saya itu pendeta Israel. Ya. Tapi saya suruh suami datang, tapi suami gugup, tidak berani Pak. Akhirnya saya beranikan diri. Tapi waktu dia omong dengan saya itu agak gemetar. Saya beranikan diri. Ya, Pak, kami juga hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan kecil. No, tidak ada hamba Tuhan kecil. Tidak ada hamba Tuhan kecil. Semua hamba Tuhan sama. Baru dia bilang, Pak, saya heran Pak. Kelasnya Bapak kan harusnya naik Garuda. Kok Bapak bisa naik pesawat kayak begini? Saya bilang, Pak, dengar baik-baik ya. Saya ini kebanyakan saya naik itu Lion. Ya. Kalau ada yang lebih murah, kenapa harus cari yang mahal? Yang penting jangan jatuh saja. Ya kan? Yang penting jangan jatuh saja. Saudara, seumur hidup ini, ya, seumur hidup ini saya naik business class. Itu baru 2 kali. Itu pun dibelikan oleh orang tanpa saya tahu. Ternyata kasih tiket, begitu saya duduk. Loh, kok saya duduk? Biasanya kan di belakang. Kali ini naik dengan teman-teman. Oh, Bapak di depan. Oh, bisnis ya. Kemarin baru beberapa minggu yang lalu ke Balikpapan. Ternyata naik. Kok di bisnis kelas? Jadi saya agak heran ketika, Bapak, seharusnya Bapak naik pesawat bukan kelas begini. Kenapa? Orang memandang begitu. Kita mungkin senang kalau orang melihat kita high class. Tapi kalau kita sadar kita nih hamba, gak ada hamba high class itu. Semua hamba itu sama. Gak ada hamba low class itu. Hamba tuh gak ada hamba VIP dan hamba kelas ekonomi. Apalagi hamba VVIP. Kalau hamba ya hamba. Dan coba kalau kita perbaiki cara kita melihat orang lain, maka kita tidak terlalu mengagungkan orang lain, tapi juga tidak akan merendahkan orang lain. Tidak akan mengagungkan orang lain terlalu tinggi karena prestasi-prestasinya, atau tidak merendahkan orang lain karena kekurangan-kekurangannya. Nah, salah satu kerendahan hati kita itu dilihat dari sini. Bagaimana menilai orang lain. Ya. Maka saya tidak mau memandang hamba Tuhan lain seperti mereka ada di level jauh dari bawah saya. Tapi saya juga tidak suka orang memandang saya seolah-olah saya level lebih tinggi dari mereka. Tidak. Ini kuncinya Paulus. Kenapa bisa begitu? Dia tahu pasti dia punya banyak kelebihan dari Timotius. Tapi karena dia melihat dia hamba, Timotius hamba, ya hamba dengan hamba. Kan lucu kalau hamba dengan hamba saling membanggakan diri kan? Kalau merenungkan ini, kita semua egoisme kita harus dibuang. Banyak orang bertikai bahkan di dalam pelayanan tuh ya, karena satu merasa diri lebih hebat, lebih keren, lebih top dari yang lain. Tapi kalau semua punya hati hamba, saya kira banyak hal bisa diselesaikan. Ya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, Paulus menganggap hal-hal baik dalam diri orang Filipi itu sebagai pekerjaan Allah. Lihat ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, akan hal ini, hal apa? Itu terdiri dari ayat sebelumnya. Persekutuanmu dalam berita Injil. Makanya di ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, lihat ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Apa artinya persekutuan dalam berita Injil? Ada 2 macam penafsiran. Pertama, artinya jemaat ini itu
persekutuan, mereka setia kepada Injil. Mereka bersekutu dengan berita Injil. Mereka tidak terpengaruh dengan Injil-Injil yang lain. Mereka setia dengan Injil yang benar. Atau tafsiran kedua, persekutuanmu dalam berita Injil, maksudnya adalah bahwa mereka ini rajin menginjili. Berarti ini jemaat bagus ini. Ya, kalau kita satukan saja dua pandangan itu, mereka punya doktrin yang bagus, tapi mereka juga punya kegigihan dalam beritakan ini. Ini hal baik. Ini hal baik di dalam jemaat. Nah, lalu di ayat 6 dia bilang, aku yakin sepenuhnya bahwa dia yang memulai pekerjaan baik. Dia yang memulai. Sekarang yang beritakan Injil itu siapa sih sampai gereja itu berdiri? Kan Paulus. Yang melayani mereka mula-mula siapa? Paulus. Nanti baru diserahkan ke penatua dan diaken. Tapi Paulus sebenarnya yang memulai gereja ini. Tapi dia tidak menyebut dirinya aku yang memulai. Dia yang memulai. Tuhan yang memulai. Kerendahan hati seseorang ditentukan ketika dia menilai semua prestasi yang dia capai. Itu bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan. Kenapa orang jadi sombong? Karena dia anggap kalau bukan gue, ya kan? Kalau bukan saya, mana ada? Nah, ketika dia mulai melihat prestasinya, kesombongan mulai ada. Ya. Kalau bukan jasa saya, kalau bukan khotbah saya, kalau bukan pengaruh saya, kalau bukan relasi saya, kalau bukan duit saya, dan kalau semua menunjuk pada diri, disitulah kesombongan mulai datang, tinggi hati mulai terjadi. Tapi kalau kita melihat sebenarnya kita ini cuma alat tidak berguna yang Tuhan pakai, ya. Sepintar-pintarnya orang, kalau Tuhan mau bikin dia idiot hari ini, idiot. Sesehat-sehatnya kita, Tuhan bikin kita stroke hari ini, selesai. Secerdas-cerdasnya otak kita, kalau Tuhan mau bikin kita jadi orang ini satu hari jadi selesai semua. Jadi kalau Tuhan masih bisa pakai kita dengan segala macam, entah waktu kita, tenaga, bakat, talenta, uang, koneksi, dan segala macam, mari lihat itu semua dari Tuhan. Dia yang memulai. Ya. Nah, kalau kita lihat itu, terus apa yang mau dibanggakan? Jemaat di Korintus, salah satu kelemahan mereka adalah mengkultuskan hamba Tuhan. Ya, mereka pernah diajar oleh Paulus dengan teliti. Paulus itu pengajar hebat. Tapi kayaknya Paulus itu kesan yang kita nangkap bukan seorang ahli retorika yang kalau khotbah semangat berapi-api, menyala abangku. Ya, nggak begitu. Dia lebih, makanya ya, dia lebih slow. Tapi dia sudah tanam dasar di situ duluan. Belakangan datang Apolos. Apolos ini nanti nggak ada di slide, sudah bisa baca di Kisah 18 itu ya, ayat yang ke-28. Apolos datang dari Alexandria. Ya, nggak ada ayatnya di situ. Ya, Apolos itu dari Alexandria, jebolan Alexandria. Alexandria itu kota pendidikan pada masa itu di Mesir, didirikan oleh Alexander the Great, Alexander Agung. Perpustakaan terbesar itu ada di sana. Jadi di sana sekolah-sekolah Yahudi ada di sana. Jadi itu boleh dibilang pusat pendidikan. Makanya kalau bilang, wih, dari mana Alexandria? Rata-rata orang anggap hebat. Maka ada Philo dari Alexandria. Itu sudah dianggap hebat. Nah, Apolos dari Alexandria. Dikatakan bahwa dia seorang yang fasih berbicara, mahir dalam kitab suci. Fasih bicara, mahir. Ada orang fasih tidak mahir dalam kitab suci. Ada orang mahir tapi tidak fasih. Kalau saudara harus pilih pendeta, pertama dia fasih bicara, tapi soal kitab suci dia gak mahir. Atau pendeta kedua, dia mahir sekali, tapi dia gak fasih. Saudara pilih mana? Yang pertama dia fasih. Wah, dia omong tuh luar biasa.
berapi-api, retorisnya pokoknya menyala. Tapi ya dangkal-dangkal sajalah. Ya, kita nggak datang gereja juga rasanya tahu juga bahwa harus mengampuni ya. Ya, harus melayani. Tapi semangatnya luar biasa. Dia bisa melucu, tiba-tiba sudah ketawa, gitu. Tapi yang kedua, penggalian Alkitabnya bagus sekali. Tapi saudara cenderung mengantuk. Pilih mana? Biasa ada yang pilih fasih, biarpun ya nggak terlalu mahir lah. Ada yang pilih yang penting mahir, walaupun penyampaiannya nggak bagus. Kalau RCC? Nah ini susahnya. Pilih yang mahir, tidak fasih, kemungkinan membosankan dan agak ngantuk. Pilih yang fasih tidak mahir, agak gampang disesatkan. Karena bayangkan, orangnya tidak mahir tapi meyakinkan. Dan kalau dia tafsir salah, dia bisa menyampaikan kesalahan dengan meyakinkan. Oh ini bahaya. Bahaya. Ya. Tapi kalau seorang yang meneliti firman Tuhan bagus dan dalam, baru dia korban ngantuk. Lebih baik dia cocok mengajar di sekolah teologi saja daripada dia korban di tempat kita. Ya kan begitu kan? Tapi Apolos fasih dan mahir. Saudara luar biasa kan? Sudah fasih dan mahir. Masih kalimat selanjutnya. Dan dengan teliti dia berbicara. Dengan semangat dia menyampaikan. Kedua, teliti dan semangat. Ada orang yang saking telitinya menjadi tidak semangat. Ada orang yang saking bersemangatnya jadi tidak teliti. Tapi Apolos perpaduan keduanya. Masih kurang. Setelah itu dikatakan dia dengan berani mengajar. Ini berani nih. Ada orang hebat memang, tapi pengecut itu. Di depan lawan-lawan tidak berani ngomong. Ya. Nah, lalu nanti dibawa lagi di ayat 28 tuh, dengan tak jemu-jemunya dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci Yesus adalah Mesias. Itu apologet itu. Debat terbuka itu di muka umum, membuktikan dari kitab suci. Dia kalahkan orang-orang Yahudi dalam perdebatan terbuka. Fasih, mahir, teliti, semangat, berani, apologet. Wow. Paulus hebat mengajar, tapi retorika gak terlalu. Kira-kira untuk bulan depan kita mengundang Paulus atau Apolos? Dua-duanya. Kalau harus memilih salah satu, Apolos. Ya, tapi orang seperti Apolos jarang ada. Masalahnya. Nah, lalu jemaat menjadi terkotak-kotak. Kami Paulus, kami Apolos. Paulus, Apolos. Yang satu bilang kamu omong Apolos, kamu omong Paulus. Lupa Rasul Petrus loh. Kami dari Petrus. Yang lain tidak mau Apolos, tidak mau Petrus. Kami Kristus. Jadi terpecah-pecahlah semuanya. Lalu Paulus tahu itu bahwa jemaat ada pro hamba Tuhan. Ya, terus dia bilang begini. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi yang kasih pertumbuhannya siapa? Sejago-jagonya Paulus tanam, sejago-jagonya Apolos siram. Tapi kalau Tuhan tidak kasih pertemuan, mati. Jadi kalau kamu mau membandingkan hamba Tuhan, aku hanya tanam, Apolos hanya siram. Karena itu yang penting bukan yang menanam, yang menyiram, tapi Allah yang kasih pertumbuhan. Ya, saya ahli menanam, gitu ya. Pak Ketut ahli menyiram.
Tapi sekarang gini lah, dalam kelemahan saya menyiram, bukankah Tuhan mampu memberi pertumbuhan? Dalam keahlian beliau menyiram, tapi kekurangan menanam, kekurangan keahlian menanam. Kalau Tuhan mau kasih pertumbuhan, kenapa tidak bisa? Kan begitu kan? Harus berpikir begitu. Ya. Atau mungkin Pak Ketut nih ahli menanam, enggak ahli menyiram. Pak Martin ahli menyiram. Ya. Nah itu ahli menyiram tapi tidak ahli menanam. Tapi yang penting ini bukan ahli menyiram atau menanam atau ahli menyiram. Dua-duanya biar ahli bagaimanapun, kalau Tuhan tidak kasih pertemuan, lu mau apa? Ya kan? Berarti Tuhanlah yang bekerja pada Paulus untuk menanam. Dia bekerja pada Apolos untuk menyiram. Dan di sini kita harus belajar, ya, bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menanam dan menyiram. Ya. Walaupun begitu, bukan berarti Apolos nggak bisa nanam sama sekali. Bukan berarti Paulus tidak bisa nyiram sama sekali. Tapi fokus pelayanan mereka berbeda. Kita ini cenderung membanding-bandingkan hamba Tuhan, membanding-banding pengkhotbah, ya. Kalau pengkhotbah ini kita suka, pengkhotbah itu nggak suka. Ya. Yang ini lebih fasih, ya, yang itu nggak fasih. Yang itu lu coba bandingkan saja, dia ngomong dari awal sampai akhir, oh keluar saja, nggak pakai lihat-lihat. Yang dia lihat-lihat terus, kepala tunduk terus. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan mau memberi pertumbuhan, saudara tahu Jonathan Edwards, tokoh revival Amerika, dengan khotbahnya yang paling terkenal, Sinner in the Hand of an Angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Tapi Jonathan Edwards ini bukan kayak pendeta karismatik yang buah, tidak. Itu pendeta tua yang waktu bikin khotbahnya tuh baca. Waktu dia bacanya tunduk-tunduk dan sekali-sekali angkat muka. Begitu terakhir kali dia angkat muka, itu jemaat sudah merayap semua di lantai. Kenapa? Menangis semua sampai pegang itu tiang-tiang gereja karena rasa-rasanya hampir terlempar ke neraka. Sinner in the hand of an angry God. Dia mengatakan orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Dia bilang begini, kalau sampai kamu masuk neraka satu titik ini dan kamu menjalani 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Setelah kamu 1000 tahun di dalam neraka, kamu melihat ke belakang pada titik di mana kamu masuk neraka, dan ternyata sudah 1000 tahun di neraka baru 1 titik. Dan kamu menghadap ke sana untuk tahun-tahun yang kamu masih jalani. Ternyata itu garis tak berujung. 1000 tahun di neraka 1 titik. Sementara di sana garis tak berujung. Berapa panjang yang harus saudara jalani? Kamu akan benar-benar putus asa tanpa harapan. Itu khotbah yang dibaca. Tapi kalau Tuhan bikin pertobatan, revival Amerika terjadi melalui Jonathan Edwards. Yang cara nanamnya nggak meyakinkan. Ya, kalau Tuhan mau bikin tobat orang tuh, kita ini cuma alat. Yang penting berjuang semaksimal mungkin menyampaikan, tapi pertumbuhan dari Tuhan. Dan saya harap jemaat ini tidak boleh ada yang pro Apolos, ada yang Paulus, tapi lihat semua sumber pertumbuhan itu dari Tuhan. Nah, kalau Paulus mau sombong, saya yang bangun loh, ya. Tapi kalau Apolos mau sombong, lu bangun, tapi kalau saya nggak siram. Nah, kalau kamu bertugas tanam, tanamlah. Tugas siram, siramlah. Tapi pertumbuhan datang dari ini. Ya coba kisah 18 tuh deh. Oh ya, rupanya ada ayatnya ya. Sementara itu datanglah di Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, berasal dari Alexandria, kota pendidikan. Seorang yang fasih, berbicara, mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, nanti di ayat selanjutnya saudara bisa lihat dia debat di muka umum, bahkan dia teliti dan mengajar. Karunia masing-masing berbeda. Karunia Paulus beda dengan karunia Apolos. Tapi toh Tuhan yang kasih kunci pertumbuhan. Karunia kita juga beda. Jangan merasa sombong kalau karunia kita jauh lebih hebat. Jangan rasa rendah diri kalau karunia kita kayaknya gak terlalu berarti. Satu hari diadakanlah
sebuah orkestra di mana paduan dari musik-musik, ada flute, ada drum, ada harmonika, ada kecapi, biola, semua mulai dipadu oleh ini. Wah, bunyinya bagus sekali. Lalu ada seorang peniup harmonika di situ. Waktu dia menyanyi ikut itu notasi yang ada itu, dia panduan yang ada, dia tiup-tiup. Tapi waktu dia tiup-tiup, dia bilang, kok saya nggak dengar ya suara harmonika saya ini, kok saya nggak dengar. Dia lebih kencang lagi, dia juga nggak dengar harmonikanya. Dia pikir, kayaknya harmonika saya ini nggak ada fungsi ya. Saya aja nggak dengar kok, apalagi orang lain. Jadi dia pikir, mungkinkah harmonika saya nggak berguna di dalam orkestra ini? Akhirnya beberapa menit dia hentikan, nggak tiup harmonika. Begitu dia nggak tiup harmonikanya, tiba-tiba dirigennya di depannya, stop! Ada satu harmonika yang tidak bunyi. Dia kaget. Bahkan harmonika saya saja saya tidak dengar. Tapi Tuhan saya di depan itu begitu jelas harmonikanya, sehingga begitu saya hentikan harmonikanya, dia tahu ada yang kurang. Ya, pelayanan kita mungkin tidak berarti. Kita hanya pasang-pasang kamera, ya, guling-guling kabel, apakah? Mungkin ada banyak pelayan kita yang remeh. Ya, rasanya pelayan-pelayan saya ini mungkin gak akan membawa saya sampai ke panggung KKR. Ya, kita mungkin punya pelayan-pelayan yang remeh. Dan saking remehnya, beberapa orang mau menghentikan harmonikanya. Tapi tahukah Anda, ketika harmonika mau berhenti, ada yang kurang. Dan Tuhan tahu itu kurang. Stop. Ada harmonika yang tidak bunyi. Dari situ dia tahu, walaupun dia gak dengar suara harmonikanya, tapi suara harmonikanya penting, minimal di telinga dirigen. Kalau begitu, pelayanan sekecil apapun yang remeh di mata manusia, jangan dihentikan. Lakukan itu secara serius. Tuhan tahu kapan mengangkat saudara. Ya, kadang-kadang kita tidak ingin mengikuti proses, kita mau hasil. Tapi saudara tahu, kita kepengen hasil, mau loncat proses. Tapi bagi Tuhan, proses dan hasil sama-sama penting. Kalau kamu ikut proses, Tuhan pasti kasih hasil. Tapi Tuhan tidak mau kamu kasih kamu hasil tanpa proses. Nanti membuat kamu menjadi orang yang gampang patah, gampang hancur. Tuhan membentuk kita dengan dua proses itu. Dua step itu, proses dan hasil. Kita terlalu kepengen cepat dapat hasil, lalu nggak mau prosesnya. Orang tanya, Pak Isra, bagaimana saya bisa seperti Bapak? Saya bilang, belajar sungguh-sungguh dan tunggu 25 tahun akan datang. Karena kamu hanya lihat saya hari ini, kamu tidak tahu bagaimana proses yang saya jalani. Kamu tidak tahu itu. Ya, kamu hanya melihat bahwa saya harusnya naik bisnis kelas. Kamu tidak tahu bahwa saya tidak pernah tidak makan. Dan bersama Pak Ketut pernah tidur di bawah jembatan. Ya, dalam pelayanan. Kamu hanya lihat hari ini, tidak tahu perjalanan puluhan tahun yang pernah kita ini. Kita pernah mau dikeroyok. Kamu pikir bahwa sekarang harus naik mobil enak. Tidak tahu bahwa kita jalan kaki. Naik sepeda ontel sampai pantat bengkak-bengkak itu. Kamu tidak tahu bahwa mau makan saja susah. Kita tidak tahu mau makan apa. Untung ada ibu yang tolong sediakan makan. Akhirnya saya sama Pak Ketut makan di sana. Saking makan-makannya Pak Ketut jatuh cinta sama anaknya, ibu itu, yang sekarang jadi istrinya. Itu kalau bukan mamanya Bu Yuni yang tolong kami tidak tahu mau makan apa. Tempat tidur pun susah. Jadi sofanya Ibu Yuni itu, Pak Ketut kepala di sana, kaki di tengah, saya kepala di sini, kaki di tengah. Hanya begitu saja. Saudara mau tahu perjuangan kami, tanya Ibu Damaris. Karena Ibu Damaris itu teman lama kami yang tahu bagaimana pergumulan. Tidur, bukan tidur di enak, tidur di sini, tapi saudara tahu, sementara tidur di atas kursi, di air, kotoran, comberan, segala macam sampai sini. Kalau turun tangan tuh kena air semua. Karena tinggal di tempat kumuh. Orang hanya lihat hari ini, tidak tahu proses. Tapi Tuhan mau proses baru hasil. Maka pekerjaan kecil pun ikuti saja prosesnya.
Karena tidak sia-sia orang melayani Tuhan. Tidak sia-sia. Kamu setia dalam perkara kecil, baru Tuhan kasih perkara besar. Tapi kalau Tuhan sudah pakai dan ada hasil, jangan anggap itu dari kita. Dia yang memulai semuanya. Kerendahan hati kita ketika kita melihat hamba yang tidak punya apa-apa, dan kalau sampai dipakai, itu hanya Tuhan. Ya. Nah, karena itu mari lakukan tugas kita, pelayanan kita sekecil apapun. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil di mata Tuhan kita. Amin. Mari kita masing-masing merenungkan firman Tuhan ini dan mengecek hati kita. Adakah kita punya hati hamba? Kerendahan hati ditentukan bagaimana kita melihat diri kita dan orang lain. Katakan, inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Kalau kita belum punya hati semacam itu, biarlah itu menjadi doa kita.